Selamat pagi anak-anak, bersama saya Yuda Kristiawan. Di sini saya mengampu mata pelajaran biologi. Mari kita belajar biologi untuk hari ini. Yang kita pelajari sekarang adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, video saya ini sifatnya pengantar saja, jadi nanti kalian mendapatkan materi PowerPoint atau slide seperti yang nanti bisa kalian lihat, dan nanti silahkan dipelajari. Saya memberikan pengantar atau arahan kira-kira poin-poin mana yang nanti harus jadi penekanan dalam proses pembelajaran. Oke, yang pertama, untuk apa saja yang dipelajari nanti ada pertumbuhan perkembangan makhluk hidup. Jadi nanti kalian belajar tentang perbedaan, memahami dulu apa arti itu pertumbuhan, kemudian perkembangan, dan selanjutnya diharapkan kalian nanti bisa membuat perbedaan, bisa menentukan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Untuk selanjutnya, nanti kita fokus pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, dan yang berikutnya pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Untuk berikutnya ada yang keempat, yaitu tahapan perkembangan manusia, dan yang kelima metamorfosis dan metagenesis. Oke, kita lihat slide-slide-nya ya. Untuk pendahuluan, mungkin kita bisa pernah melihat ya, ada anak kucing yang ukurannya kecil bisa menjadi besar, terus kemudian ada biji jagung yang kemudian bisa tumbuh jadi tumbuhan sampai berbunga. Terus kemudian ada, kalau kamu punya adik bayi, nah itu adik bayi itu nanti bisa mulai dari lahir terus tumbuh dewasa, bertambah berat, tambah tinggi. Nah, itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, di mana masing-masing yang kita lihat itu sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Ada satu pertanyaan juga sebenarnya, kenapa makhluk hidup yang warnanya hijau, tanaman itu seringkali disebut juga dengan tumbuhan. Nah, mungkin kalian tidak pernah berpikir, tapi harapannya setelah ini nanti kalian bisa menjawab ini. Oke. Selanjutnya nanti kalian akan belajar tentang pengertian dari pertumbuhan itu sendiri, kemudian belajar juga tentang perkembangan, sampai akhirnya nanti bisa menentukan perbedaan dan pertumbuhan, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, setelah bisa membedakan pertumbuhan dan perkembangan, kita fokus ke mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, di mana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dimulai dari proses perkecambahan. Nah, tentunya proses perkecambahan itu ada tahapan-tahapannya. Nanti silahkan kita belajar bersama-sama di situ. Nah, untuk selanjutnya setelah berkecambah mereka akan tumbuh. Tumbuhan akan tumbuh. Jadi ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Jadi ini pertumbuhan primernya. Coba nanti dipelajari pertumbuhan primer itu seperti apa, dan juga pertumbuhan sekunder itu seperti apa. Selanjutnya, proses pertumbuhan dan perkembangan itu tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Itu ada faktor dari luar dan ada faktor dari dalam. Nah, silakan dicermati, dipelajari. Nah, selanjutnya saya ingin fokus di sini. Ada yang sering dibahas juga ini. Jadi terkait dengan etiolasi. Nah, etiolasi nanti itu situasinya seperti apa, kita nanti bisa melihat itu pada saat kita melakukan praktikum pertumbuhan dan perkembangan. Kalau selanjutnya tentang fotoperiodisme, masih di ini cahaya ini. Fotoperiodisme itu menjawab mengapa musim buah itu tidak bersamaan. Nah, kuncinya di situ. Jadi silahkan nanti dilihat, fotoperiodisme itu apa. Nah, apa itu fotoperiodisme? Terus kemudian kuncinya nanti ada short day plane, long day plane. Nah, itu.
Kemudian ada faktor dari dalam, ada hormon silahkan nanti coba dipelajari juga. Kemudian yang ini sudah pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan pada hewan nanti ada fase embrionik. Kalau fase embrionik itu proses pembentukan embrionya. Kemudian nanti setelah itu ada fase pasca embrionik. Kalau pasca embrionik itu proses pertumbuhan yang terjadi setelah embrio itu terbentuk. Jadi kalau pada serangga itu ada metamorfosis, katak juga ada metamorfosis. Terus kemudian kalau pada makhluk hidup yang lain itu biasanya ada regenerasi. Nah, regenerasi seperti misalnya ketika ada jaringan kita yang terluka atau kulit kita terluka, kemudian kulit kita akan melalui proses penyembuhan. Nah, pada saat proses penyembuhan itu kan terjadi proses pembelahan sel untuk menutup luka. Nah, itulah proses pertumbuhan yang terjadi pada fase pasca embrionik. Nanti seperti apa silahkan dipelajari di sini. Terus di sini ada juga tentang perkembangan pada saat anak-anak usia balita sampai remaja, masa tua. Nah, dari sini. Nah, ini gambaran lebih tentang metagenesis dan metamorfosis. Kalau metagenesis itu intinya ada proses pergiliran keturunan. Contohnya lumut dan paku itu mengalami metagenesis. Jadi metagenesisnya kalau dicermati, mereka mengalami fase pergiliran keturunan, ada fase sporofit dan ada fase gametofit. Ini materi kelas 10, silahkan dicoba digali lagi. Ini gambarnya tentang metagenesis lumut dan paku. Selanjutnya metamorfosis. Kalau metamorfosis itu perubahan struktur dari organ. Nah, ini terjadi pada katak atau mungkin terjadi pada nyamuk. Terus kemudian terjadi juga pada kupu-kupu. Nah, nanti kita akan belajar tentang metamorfosis tidak sempurna. Terus kemudian ada metamorfosis sempurna. Ada satu lagi sebenarnya ametamorfosis. Metamorfosis itu makhluk hidup yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, coba dicermati kira-kira metamorfosis itu seperti apa, kalau sempurna bagaimana, yang tidak sempurna bagaimana, dan juga contoh-contohnya. Oke, ini akhir dari materi. Harapannya nanti setelah mencermati materi-materi ini, kalian diharapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di link tugas. Silahkan, tugas itu digunakan untuk belajar, dalam hal ini menguatkan materi yang sudah kalian pelajari. Setelah selesai silahkan diupload. Terima kasih, silahkan, selamat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan jangan keluar rumah jika tidak penting. Selamat pagi, saya akhiri sampai di sini dan semoga sukses.